Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sore ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kembali untuk sama-sama mempelajari bahasa Arab. Insyaallah kita sekarang mempelajari kembali kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Dua pekan yang lalu kita sudah memurajaah pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang ketiga, ya. Sekarang kita akan memurajaah pelajaran yang keempat, ya. Benar nggak? Keempat sudah kan? Iya. Adapun pelajaran kelima belum. Sebagaimana yang pernah anak sampaikan ke antum, ya, bahwasanya ketika kita berbicara huruf, ya, harfun itu dibagi menjadi dua, ya. Baniun, ya. Yang kedua huruf ma'aniun, ya. Huruf mabani. Yang kedua huruf ma'ani, ya. Huruf mabani itu apa? Lafzun yatarakkabu minhul kalim, satu lafaz yang dengannya tersusun buah kalimat dalam bahasa Arab. Maksud kalimat di sini adalah kata, ya. Seperti apa? Misalkan huruf ba, ya, ya, ta. Nah, ini disebut dengan huruf mabani yang menyusun sebuah kata dalam bahasa Arab. Kita tahu kata baitun, ya. Baitun itu kan ini dari rangkaian huruf, yaitu huruf mabani. Ada huruf ba, ada huruf ya, dan huruf ta. Asa menggaung, ya. Asa menggaung gitu. Ehoknya tuh bagus tuh. Yang ini bagus gitu. Cuman agak sedikit pecah saja, kadang-kadang mantul, biasa suara jadi terjelas. Tapi kalau nggak perlu pakai nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa sebetulnya. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak perlu pakai mic gitu. Suara mah jelas dan insyaallah untuk segini mah. Ya. Ini ya. Nah, ini aja. Iya. Durusul Lughah. Kitab Durusul Lughah. Nah, itu pelajaran keempat, ya. Tapi pelajaran keempat sebenarnya dulu anak pernah, tapi kelihatan baru sebagian, ya. Pelajaran keempat itu makanya ini dimurajaah lagi. Pelajaran keempat, ya. Pelajaran keempat halaman berapa? 21, halaman 21, ya. Tapi sebelum masuk ke buku, ini sebagai gambaran awal dulu, ya. Bagaimana yang sudah Anda sampaikan, bahasanya huruf itu terbagi dua, ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf mabani itu apa? Itu lafzun yatarakkabu minhul kalim, suatu lafaz yang dengannya tersusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab, ya. Seperti kata baitun itu tersusun dari 3 huruf, yaitu huruf mabani. Istilah huruf mabani adalah huruf hijai, iya, ya. Huruf hijaiyah, gitu, ya. Nah, yang kedua itu huruf ma'ani.
Huruf mani itu adalah labdun la ma'nan, labdun la yufham makna illa magariha, yaitu satu lafaz yang memiliki makna, nah, tapi tidak bisa dipahami secara sempurna kecuali dibarengi dengan kata yang lainnya. Kenapa? Karena huruf mani ini hanya sebatas kata sambung saja. Dia memiliki makna, memiliki arti, tapi makna sempurna dari kalimat tersebut tidaklah bisa dipahami kecuali apabila disambung dengan kata yang lainnya. Misalnya contohnya apa? Contohnya min, main. Min apa artinya? Dari, ya. Ila artinya apa? Ke, ya. Ada artinya, tapi tidak bisa dipahami secara sempurna. Dia mesti disambung dengan kata yang lainnya. Min Bandung, dari Bandung kan, lebih dipahami, ya. Ilal madrasati, ke sekolah, gitu ya. Paham ke sini. Nah, huruf mani ini sebenarnya huruf mani juga dia disusunnya oleh huruf apa? Mabani, ya, betul nggak? Ini tadi mim dan nun. Ini hamzah, la dan alif maksurah, ya, seperti itu. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kita hapus. Nah, huruf mani tadi, ya, huruf mani tadi, ya, macam-macamnya banyak, ya, macam-macamnya banyak huruf mani ini, macam-macamnya banyak. Ada yang disebut dengan huruf jar, ya, huruf jar. Huruf jar, ada huruf mani berupa huruf jar, ya, huruf jar. Huruf jar itu apa? Yaitu huruf yang suka menjarkan, huruf yang menjarkan kata setelahnya. Menjarkan itu secara bahasa artinya menggusur, digusur dihanap. Nah, digusur itu dulu digusur. Ayo gusur dihanap. Mata kena kalau ada kalimat yang datang setelah huruf jar biasanya dikasrkan, gitu ya. Misalkan masjidun, masjidun, masjidun kan, masjidun. Ini contoh yang kedua, al masjidu. Ini pakai alif lam, al masjidu. Nah, masjidun asalnya doma, ya, karena asal harokat itu doma, misalnya, atau tanwin doma, asal harokat itu, ya. Makanya ketika dia patah kita kasar, ini dipertanyakan kenapa dia patah, kenapa dia kasar, seperti itu. Nah, seandainya kata masjidun ini sebelumnya ada huruf jar, misalkan min, ya, min, maka yang tadinya masjidun akan berubah menjadi min masjidin. Ini berubah jadi min masjidin. Ini al masjidu, ya, dibaca al masjidnya kena ada alif lam, ya. Nah, masuk ke dalamnya min huruf jar, ya, min, maka yang tadinya domah akan berubah menjadi kasroh. Nah, karena si sukun dia diwasal kepada alif lam, maka yang tadinya min berubah menjadi minal, ya, minal mas. Jadi kenapa minal mas? Jadi kan ada huruf jar. Paham sampai sini? Nah, nanti ada di buku. Nah, huruf jar itu sebetulnya banyak, lebih dari 9. Ya, huruf jar itu lebih dari 9. Kalau versi Jurumiyah, kitab Jurumiyah, seperti Al-Muyassar, kitab Al-Muyassar, Ustaz Aceng, itu ya, itu seperti penyusun itu, menulis kitab Nahwu juga, itu Al-Muyassar, ilmu Nahwu. Itu huruf jar itu ada 9, ya, dalam Ustaz Aceng. Tapi nanti pas ada pembahasannya ke sananya, nanti lebih dari 9, ya beliau, ya, ketika sedang membahas tentang At-Tawabi, membahas yang At-Tawabi, menjelaskan bahasanya huruf jar itu lebih dari 9, termasuk huruf qasam itu dijadikan sebagai huruf jar, huruf sumpah. Karena huruf sumpah juga setelahnya dikasrohkan, betul nggak? Wallahi, seperti itu, ya. Nah, tapi di buku ini yang antum pelajari ini, ya, buku Durusul Lughah itu baru antum menyapat dulu. Di pelajaran yang keempat ini antum belajarkan huruf jar 4 dulu, jangan banyak-banyak dulu, betul nggak? Iya. Antum juga kan
Kalau ngajari anak ngomong jangan banyak-banyak dulu, nanti pusing anak kita. Ya, iya. Nah, huruf jar juga ada 4 ya dalam pelajaran. Maksudnya di pelajaran yang keempat ada 4 dulu, diajari 4 dulu ya, gitu ya. Yang pertama adalah min yang tadi anak jelaskan ya. Yang kedua rapi ya. Yang ketiga ila, ila. Yang keempat adalah ala ya. Ini yang ada di pelajaran keempat. Min dari di atau di dalam ya. Assalamualaikum. Ila ke, ala di atas ya. Nah, ini adalah bagian dari huruf jar. Min, fi, ila, ala. Ya. Paham sampai sini. Makanya kalau ada kalimat ya yang datang setelah kalimat ini maka dia dikasrahkan. Tapi gini ya, huruf jar itu huruf yang menjarkan, kata sebelumnya. Tanda jar ya, sebut tanda jar itu asalnya kasro. Ini pokok ya. Tadi masjidun, al masjidun minal masjidi kasro, tanda jar itu. Tapi tidak setiap tanda jar itu kasro ya. Bisa hiji waktu pas ayah huruf jar kadina teu kasro. Nah ustaz ieu mah teu kasro tah bae. Kalau nanti ada istilahnya, makanya antum jangan terlalu jauh ya. Jauh kita pelajari dulu yang mudah dulu ya. Pelajari yang mudah dulu, baru nanti mudah sekali. Ya. Sampai sini hafal ya huruf jar ya. Min, fi, ila, ala ya. 4 dulu aja. 4 dulu ya. Pokoknya setelah huruf ini kata setelahnya harus kasroh lah gitu. Misalkan al-madrasatu kan, al-madrasatu. Nah, masuk pi ke sininya. Misalkan ya. Jadi tu madrasati. Ya ini ada. Paham ya? Begitu juga ila, ala dan seterusnya. Oke. Kemudian di pelajaran yang keempat ya, kita pun sedikit dikenalkan dengan nama ya. Nah, nama-nama yang biasa digunakan ya. Nama-nama yang biasa digunakan oleh orang Arab. Oleh orang Arab yang terkadang bisa jadi namanya bukan dari Arab. Ada orang Arab namanya bukan dari Arab. Ada. Seperti tapi pas ditulisnya Arab ada. Seperti itu ya. Seperti antum Nuh ya, seperti Nuh ya, sebenarnya dari Arab bukan, bukan ya, tapi pakai tanwin loh, nun teh Nuh ya, Nuhon ya. Nah, ini jangan lupa hasil lah, nanti antum pusing. Sudah gini, jadi pelajaran yang keempat ini antum akan mempelajari nama-nama sebagian nama-nama yang biasa digunakan oleh orang Arab ya, seperti itu. Walaupun bisa jadi ya nama mereka itu asalnya bukan dari Arab, seperti itu ya. Seperti kata Ismail itu bukan di Arab, kan dari Arab, seperti itu ya. Nah, nama dalam bahasa Arab disebutkan al-alam, alamun ya, alamun, nama. Cuma yang kita kenal itu isim ya, isim ya. Nah, ini alam. Nah, nama di Arab ya yang pakai orang Arab itu ada yang bisa menggunakan tanwin, ada yang tidak ya. Ada yang bisa menggunakan tanwin, ada yang tidak. Seperti itu. Contoh kata Muhammad ya, Muhammadun bisa pakai tanwin nggak Muhammad? Maafkan. Bisa pakai tanwin tidak? Bisa. Muhammadun ya. Sekarang Khalid bisa pakai tanwin tidak?
Bisa. Khalidun. Dan Yasirun. Yasirun. Bisa pakai tanwin. Ya, seperti itu nama. Ada, jadi nama itu ada yang pakai bisa pakai tanwin, ada yang tidak pakai tanwin. Walaupun tidak ada alif lam, tapi dia tidak bisa pakai tanwin. Contohnya misalkan Aisyah. Ya. Aisyatu. Aisyatu. Kata Aisyah. Ini walaupun tidak ada alif lam, dia tidak bisa ada tanwin. Dia tidak menerima tanwin. Aisyatu. Seperti itu ya. Paham? Nggak bisa. Aisyatu nggak bisa walaupun tidak ada alif lam. Seperti Khadijatu ya. Khadijatu. Tidak bisa pakai tanwin ya. Khadijatu. Terus apa lagi? Muawiyatu ya, untuk laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan ya huruf yang disebut dengan al-alamat ta'nis ya. Nama-nama seperti ini disebut dengan al-alamat ta'nis. Al-alamu ma'at ta'nis ya. Ta'nisi. Nama sekaligus ada tanda muannas. Apa? Tamarbutoh. Ya. Setiap nama kemudian ada tamarbutohnya, dia tidak bisa tanwin. Aisyah, Khadijah, Muawiyah, Hamzah, itu ya, seperti itu. Tidak bisa pakai tanwin. Jarangan syarat di alam. Yang kedua, mata nih, ada tanda muannas, yaitu tamarbutoh. Mau pakai namanya malah laki-laki seperti Hamzah, tetap aja dia tidak mendapat tanwin ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, ini sedikit ya. Ini namanya al-alamu ma'a at-ta'nis ya, namanya at-ta'nis. Al-alam at-ta'nis nih. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ada al-alam mal ujmah. Nah, ya. Mal ujmah. Mal ujmati ya. Ajam. Ujmah itu dari ajam. Nama tapi diambil dari ajam, bukan dari Arab. Maka ini pun tidak bisa menerima tanwin. Contohnya apa? Contohnya Ismail. Ismailu. Tidak bisa Ismailun, tidak bisa ya. Ismail. Termasuk nama perempuan Maryam ya. Maryamu ya. Walaupun tidak ada tamarbutoh, tapi ini termasuk nama dari ajam, dari bukan Arab ya, Maryam, maka dia tidak menerima tanwin. Seperti itu. Maryam, terus apa lagi? Zainabu, Majisa Zainabun. Seperti itu ya. Kecuali yang alam al-ujma ini ya, alam al-ujma ini dia hurufnya 3. Hurufnya 3 maka bisa pakai tanwin. Seperti Hindun ya. Hindun. Hindun bisa pakai tanwin. Nuhun bisa pakai tanwin. Ya, seperti paham ya, seperti ini ya. Udah dulu, penting antum pahamin aja dulu ya. Muhammad Khalid Yasir. Dia alam tapi tidak ada tatanis, boleh pakai tanwin. Alamnya sama alam nama, tapi ada tatanis tidak tatanis, berarti boleh pakai tanwin. Dia alam ini dari Arab langsung atau dari ajam? Dari luar Arab? Dari Arab, betul nggak? Muhammad itu artinya terpuji ya, dari Arab, pakai tanwin. Khalid nama alam, oke alam. Dia tatanis ada nggak? Tatanis tidak ada. Kemudian dia ajam bukan, ini dari Arab. Apa artinya Khalid? Abadi ya. Khalidun abadi ya, Khalid. Yasir alam. Tapi dia ada tatanis tidak ada? Oke. Tidak ada. Dia ajam bukan Yasir. Dari Arab, Yasir itu berarti mudah.
Berarti boleh nggak pakai tanwin? Boleh. Kenapa? Karena dia bukan tanis. Ya, tidak di dalamnya tidak ada tanda tanis, manas, kemudian tidak ada ujmah. Dia bukan dari ajam, bukan dari luar Arab, dia asli dari Arab. Makanya ya pakai tanwin. Muhammadun, Alidun, ya, sirut. Paham sampai sini? Hah? Sekali lagi. Ana ulang, ya. Nama di Arab, ya, nama orang, anggaplah kalau di Arab pakai tanwin ya asal nama. Pakai tanwin lah, kalau tidak alif lam, pakai tanwin. Muhammadun, Alidun, sirut. Tapi ada nama-nama yang tidak bisa menerima tanwin. Sebenarnya ada 12 alasan. Ya kalau antum belajar 12, antum baru belajar 2. Belajar 2, tidak apa-apa. Nanti berkembang menjadi 12. Nih. Nama yang tidak bisa menerima tanwin, ya walaupun dari Arab, yaitu kalau seandainya ada tak marbutoh. Ya, Aisyah, ya. Aisyah, ya, ini dari Arab, ya, dari asal itu hidup, ya. Aisyah itu orang yang hidup, asalnya. Tapi karena dia ada tanis, ya, si satu dia ini kata ini dijadikan nama, yang kedua ada taknis, tamuanas, tanda sebagai dia itu wanita, gitulah, secara lafaz dan secara makna juga ini Aisyah kan, maka dia tidak menerima tanwin. Nah, Aisyah, Khadijah, dia alam, ya, alam. Kemudian dia ada taknis, ya. Kemudian di alam nama, kemudian ada taknis, maka dia tidak menerima tanwin. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, suatu nama dia itu tidak bisa menerima tanwin, ya. Ya jelas kan, alam itu nama, yaitu apa? Mal ujma. Maksudnya namanya itu diambil dari bukan Arab, ya, bisa dari bahasa Ibrani atau bahasa yang lainnya. Contohnya apa? Ismail. Ismail itu bukan dari Arab, ya, contohnya. Bukan dari Arab, walaupun huruf A ini huruf jaiyah, ya, bukan dari Arab, ya. Ismail ini alam, ya alam dia, tapi dia dari ajami, ya, dari non Arab, makanya dia tidak menerima tanwin. Ismail. Maryam sama, ya. Maryam dia alam dan dia dari ajami, dari luar Arab, maka dia tidak menerima tanwin. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, sekarang buka bukunya. Halaman 21. Ya. Nam. Anakra semua turun di dunia. Antum ana baca kemudian antum ikuti. Ad-darsur rabi. Al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu 'alal maktabi. Al-maktabu 'alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru 'alas sariri. As-sariru 'alas sariri. Nah, kan di sini kata al-baitu tadinya doma, ada fi jadi fil baiti, ya. Al-maktabu doma, ada ala jadi alal maktabi. Al-masjidu doma, ada fi jadi fil masjid, ya. As-sariru doma, ada ala jadi alas sariri. As-sarir apa artinya? Hah? Ranjang, ya. Sarir ranjang. Kalau kasur apa? Firash, ya. Nah, ya, sedikit lupa ya untuk pelajaran keempat ya, walaupun di sorop sudah dibahas ya, tapi nggak apa-apa karena ada pelajaran keempat. Jadi seperti yang anak pernah jelaskan ke antum bahwasanya isim itu dilihat dari nampak dan tidaknya ada dua ya, isim teh ya, ismu ya, ada zahir ya, zahirun
Yang kedua domirun. Ya. Dohir contohnya apa? Muhammad ya. Muhammad. Muhammad tuh nama nampak dohir namanya. Diganti kata ganti. Diganti dengan domir. Misalnya dari huwa ya. Nah, ini domir ya huwa. Sekarang Aisyah. Aisyah diganti domir dia apa? Hiya ya. Dia. Kalau bahasa Inggris apa huwa deh? Hi ya. Hi. Ya. Si ya. Ya. Nah, sekarang antum lihat poin ya. Antum ikuti ana. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'alas sariri. Nah, di sini kan ada pertanyaan, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Diganti Muhammad dengan domir itu huwa. Huwa fil ghurfati. Dia di kamar atau di ruangan, ya. Anggaplah di ruangan saja ya. Huwa fil ghurfati. Ya, berada di ruangan. Tapi sering juga diartikan al-ghurfah itu kamar, ya. Huwa fil ghurfati. Al-ghurfah, ya. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammam. Al-hammam apa artinya? Kamar mandi. Kalau toilet mirhab, ya. Nah, lihat ya, Muhammad pakai tanwin, Yasir pakai tanwin, ya. Ini. Yang ketiga, wa aina Aminatu? Ya. Di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Fil matbakhi. Matbakh artinya apa? Dapur, ya. Maka di sini Aminah tidak pakai tanwin, betul nggak? Aminah kenapa ini alasannya? Satu alam, yang kedua mata nis. Al-alam mata nis, ya, seperti itu. Hiya fil matbah. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Maktab artinya meja, ya. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'alas sariri. As-sa'a artinya jam, ya. Mujam dinding, mujam tangan, ya sama, ya. Hiya 'alas sariri. As-sarir tadi apa artinya? Ranjang, ya. Di sini ada latihan tamarin. Tamarin itu jamak dari tamrin, ya. Tamrinun, tamarin, ya. Ada tulisan tamarin, ada, ya. Latihan artinya tamarin itu, ya. Latihan. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawab pertanyaan berikut ini. Ya. Silahkan. Baca. Nomor 1. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Naam, huwa 'alal maktabi. Ya. Selanjutnya. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Naam, silakan nomor 3. Ya, 'alas sariri. Nomor 4. Aina Yasirun? Ya. Ada, ya, silakan. Ada jawaban di sana. Aina Yasirun? Ada jawabannya sebelah kiri. Wa fil hammami. Ya. Terus. Aina Aminatu? Ya, aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Masya Allah. Nah, ini baru nih 6 ya. Agak panjang nih jawabnya. Silakan. Aminatu fil ghurfati. Apa artinya? Coba Aminatu fil ghurfati. Aminah ada di dalam ruangan.
Apa? Apakah? Jawab ajib. Naam, sahih. Ya. Yasiru fil maqbahi. Ayasiru yasirun. Yasiru. Kenapa yasiru? Oh iya, yasiru. Iya. Yasiru fil maqbahi la wa fil hammam. Nah, wa fil hammam. Naam, betul. Nomor 8. Man fil gurbati. Terjem, coba terjemahkan. Apa artinya man fil gurbati? Man, apa artinya man? Siapa? Fil gurbati, di ruangan atau di kamar. Ya, ajib. Man fil gurbati. Hah? Siapa yang di ruangan? Man fil gurbati. Siapa yang di ruangan? Iya. Man fil gurbati. Man fil gurbati. Fil gurbati Muhammad atau Muhammad aja dahulu kan ya. Man fil gurbati Muhammad fil gurbati ya. Atau man fil gurbati Muhammad. Seperti itu. Jadi jangan dengan domir. Man fil gurbati huwa fil gurbah. Bingung nanti. Siapa di ruangan? Dia di ruangan. Siapa dia itu? Kan gitu kan. Paham nggak? Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau untuk pengucapan seperti Muhammadun ya, misalkan kadang-kadang kita dengar kalau orang Arab itu kan disukun gitu, apa memang boleh juga misalkan Muhammad jadi Muhammad atau kayak pahaluka misalkan, kayak pahaluka memang boleh. Oh boleh, boleh kalau anda sedang ngobrol boleh, ya. Anda sedang ngobrol boleh karena memang sebagian besar orang Arab seperti itu. Cuman kalau kita ingin belajar baca kitab, mending dewasa. Kalau tadi namanya waqaf, mending dewasa kalau kita ingin belajar kitab. Kenapa? Karena tujuan kita belajar nahwu ingin tahu harokat akhir. Betul nggak? Nanti kalau disukunkan terus nanti kapan kita bisa mengetahuinya ini tadi dipatahkan, didomahkan atau dikasrahkan. Kenapa? Karena kalau di waqaf semuanya pasti sukun. Betul nggak? Makanya yang disukunkan itu kadang-kadang karena tidak ngerti nahwu. Iya, sebagian sengaja disukunkan karena tidak ngerti nahwu. Khawatir salah, aduh saya salah cek nahwu, jadi ya disukunkan. Itu ya. Tapi dari sisi adat kebiasaan juga memang orang Arab itu mungkin mereka lebih apa ya? Kalau di waqaf itu mungkin lebih enak seperti itu. Tapi yang disukunkan itu ada dua. Karena memang orang Arab seperti tahu harokat, tapi memang dari sisi kenyamanan mereka enak di waqaf seperti itu. Yang kedua, yang di waqaf itu orang itu ngerti nahwu. Ya, khawatir salah, jadi ngambil apa? Zona aman. Bisa protesin orang Indonesia ya. Nah, seperti itu. Paham? Dialog memang seperti ini. Masmuk. Siapa nama kamu itu? Di waqaf biasanya. Masmuk. Gitu kan? Hatta domir. Min aina ant. Dan min aina anta. Min aina ant. Ya, seperti itu. Itu mah antum bebas kalau untuk ngomong. Tapi kalau kita belajar nahwu waso, ya
Begitu. Maka anak di sini lebih diwasalkan. Kenapa? Karena kita akan belajar nahu. Seperti itu. Tapi kalau antum misalkan ngobrol di luar sama anak, mau diwasal ke mau diwakop terserah. Ya. Ya, nomor 9. Ya, agak. Terjemahkanlah saja Pak Eko. Dan siapakah yang di kamar mandi di toilet? Yasirun fil hammam. Yasirun fil hammam. 6. Mas 10. Pada Mana al-maktadi? Ada al-maktadi kita tarjim. Ada apa? Apa yang ada di atas meja? Yang ada di atas meja itu kita. Terus ada alas sariri yang dari atas panjang. Alas sariri. As-sa'atu alas sariri. Mada alas sariri. Dahulukan alas sariri dulu ya. Mada alas sariri, apa yang di atas ranjang? Alas sariri di atas ranjang. As-sa'atu ya, gitu. Kecuali kalau pertanyaannya ayana satu, di mana jam? As-sa'atu alas sarir. Kalau ini pertanyaannya mada alas sarir, apa yang di atas ranjang? Alas sariri as-sa'atu atau sa'atun, seperti itu. Paham sampai sini? Ya. Kok anak jadi ke air? Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sedikit ya tentang pertanyaan. Tadi sedikit meralat, bukan meralat ya, yang mana ya, pertanyaan sebenarnya nih, ada pertanyaan man fil ghurfati ya, nomor berapa itu man fil ghurfati? 8. Man fil ghurfati ya. Man fil ghurfati. Nah, cara jawabnya ya, cara jawabnya memang apa, fil ghurfati dulu ya, fil ghurfati. Fil ghurfati. Tadi siapa fil ghurfati? Muhammad. Muhammad ya, fil ghurfati Muhammadun. Fil ghurfati Muhammad. Jadi ketika pertanyaan fil ghurfati maka dahulukan jawabannya fil ghurfati. Tapi kalau pertanyaannya ayana Muhammad ya, ayana Muhammadun, maka jawabannya apa? Muhammadun fil ghurfati ya. Tun fil ghurfati. Paham sampai sini ya. Termasuk pertanyaan terakhir ya, kalau tidak salah pertanyaan terakhir nomor 10 dan 11 sebetulnya ya. Mada alal maktab ya. Nah, nomor 10 dulu. Mada alal maktab ya. Mada alal maktab, apa yang di atas meja ya? Mada alal maktab. Pertanyaannya mada alal maktab. Apa di atas meja? Maka jawabannya apa dulu? Alal maktab. Gitu ya. Alal maktabi kitab. Betul? Mana alal maktab? Alal maktab. Apa di atas meja? Di atas meja kitab. Kecuali kalau pertanyaannya ayana kitabu ya,
Aina kitabu. Nah. Aina kitabu. Maka jawabannya apa? Al-kitabu alal maktab, ya. Madal al-maktab al-maktab. Aina kitab al-kitab al-maktab. Paham di sini? Secara bahasa Indonesia juga udah apa ya? Daud kita rasa kita udah seperti ini, ya enaknya kan gitu ya. Madal al-maktab. Apa yang di atas meja? Yang di atas meja kitab, kan gitu ya. Apa yang di atas meja? Kitab di atas meja. Itu sepertinya tidak kurang cocok. Kenapa? Karena yang sedang ditanya adalah apa zat yang di atas meja. Maka madal al-maktab, apa yang di atas meja? Yang di atas meja kitab. Gitu kan? Aina kitab berarti bertanya dengan tepat, ya. Di mana kitab? Maka jelaskan yang ditanyakan kitab, ya, tempat kitab. Maka al-kitab alal maktab. Di mana al-kitab? Di mana kitab? Kitab di atas meja. Tambah sini ya. Insya Allah nggak perlu ini, ya. Yang maza alal maktabi itu kan jawabnya alal maktabi Kitabun. kan kitabunnya isim nakirah Ustaz ya. Itu ya, kalau misalkan itu pertanyaannya isi ma'rifat, jawabannya harus isim nakirah atau gimana? Gimana? Itu kan pertanyaannya yang maza alal maktabi itu kan al maktabi itu kan isim ma'rifat ya. Itu sedangkan itu jawabannya isim nakirah, apakah kaidahnya harus jawabannya isim, kalau pertanyaannya isim ma'rifat harus jawabannya nakirah atau terserah Ustaz? Iya. Di sini kan sama ya? Ya, sama kan? Ma'rifat sama? Betul enggak? Seperti itu ya, sama. Madal maktab ini ma'rifat kan? Ma'rifat enggak? Ma'rifat kan? Nah, cuman di sini ini udah antum kalau yang penting belajar tidak apa-apa, nggak apa-apa liar juga. Kenapa kan belajar wajar? Ya, nah itu kan. Nih, jadi di sini ini berkaitan dengan boleh tidaknya ya mengedepankan mubtada seperti itu. Boleh tidaknya mengedepankan mubtada. Kalau konteksnya seperti ini, maka kalau konteks seperti kalimat seperti ini, maka tidak boleh dibalikkan kitab alal maktab. Nakirah dulu ya, isim nakirah kemudian al maktab, tidak boleh. Makanya ini bab wajibnya mengakhirkan mubtada. Wajibnya mengakhirkan mubtada, isim mubtadanya harus dilahirkan. Kalau ini nakirah, isim mubtadanya itu nakirah, wajib si mubtada itu dilahirkan. Tapi kalau seandainya ini pakai iklam, nah al maktab di al kitabu boleh. Cuman di sini ini masuk kepada pembahasan bolehnya gitu. Mubtada di awal dan di akhir. Bisa alal maktabi al-kitabu, bisa al-kitabu alal maktabi. Seperti itu. Ya. Tapi kalau alal maktabi kitabun tidak boleh. Kitabun alal maktabi tidak boleh. Seperti itu. Biar kan? Nah, kita teruskan ya. Ini produk ini kelihatannya nggak perlu waktu, tidak jadi pertanyaannya. Nah, sekarang ikra waktu dopti awahiril kalimat, baca, tulis ya. Dengan apa? Dopti itu menentukan ya. Dengan menentukan akhir kalimat. Coba antum tulis aja pakai pulpen, saya coba belajar. Sampai tulis pakai pulpen di tulisan pakai harokat ya. Sudah belum? Sudah ya. Kayak gak baca, kayak gak dari awal sampai akhir. So, cepet bacanya. Al-mudari satu fil al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammamu
fil matbakhi al-maktabu ala al-maktabi ala al-kursi as-sariru ala kitabi fil masjid. Naam, fadal. Ikram awal akhir, syari'an. Cepat. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammamu fil madrasati al-maktabu al-maktabi al-kursi as-sariru ala kitabi fil masjid. Naam, fadal. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammamu fil madrasati al-maktabu al-maktabi al-kursi as-sariru ala kitabi fil masjid. Naam, fadal. Al-madrasatu Apa? madrasatu al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammu fil al-hammamu fil maqbahu fil maqbati al-maktabu al-maktabi al-kursi as-sariru al-kitabi fil Alal kitab. al-kitabi fil masjid. Naam, fadal. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammamu fil matbakhi al-maktabi al-maktabi al-kursi as-sariru al-kitabi fil masjid. Naam, fadal. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammamu fil matbakhi al-maktabi al-kursi as-sariru al-kitabi fil masjid. Masya Allah. Terus. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammam fil maqbahi al-maktab ala al-maktabi ala al-kursi as-sariru ala al-kitabi fil masjid. Naam, fadal. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammamu fil matbakhi al-maktabu al-kitabi al-kursi. Ulang al-maktabu. Ulang al-maktabu. Al-kitabi Alal maktabi. al-maktabi al-kursi as-sariru al-kitabi fil masjid. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahu artinya? Tahu artinya? Ada yang tidak tahu angkat tangan. Ya. Apa yang tidak tahu? Fil madrasati. Apa madrasah? Apa artinya madrasah? Sekolah, ya. Madrasah. Sering dengar madrasah gitu kan? Madrasah. Madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sekolah ya. Madrasah itu. Madrasah itu. Ada lagi yang kita tidak tahu artinya? Ya silakan. Sekarang ikra waktub. Ya latihan ikra waktub nih. Ini nggak disebutin ya latihan keberapa nih? Ikra waktub. Anak kasih waktu antum 2 menit. Silakan baca dalam hati. Nanti satu-satu ya, satu orang. Silakan dalam hati. Atau ada yang tidak tahu artinya, angkat tangan saja. Saya nggak tahu artinya apa ini. Bacanya apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, terserah. Sebutin aja. Kalau ada yang nggak tahu. Ada paham semuanya artinya? Gimana? At-tajir, pedagang. Kalau tajir di kita makan kaya ya, orang tajir.
padahal pedagang itu cerita. Ya, Pak baca nomor 1. Terjemahkan langsung ya. At-thalibu fil jami'ati. Siswa itu di kampus. Ya, nomor 2, sudah. Ar-rajulu fil masjid. Udah, satu aja cukup. Ya. Ar-rajulu fil masjid. Laki-laki itu dalam masjid. Ayo, 6. Aina tajiru di mana terdapat wa fil dukani. Wa fid dukani. Wa fil dukani. Dia di toko. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Naam. Aina Zainabu hiya fil ghurfah. Tarjim. Di mana Zainab dia ada dalam ruangan. Naam. Aina waraku huwa ala maktabi, di mana waraku Kertas. dia ada di atas meja. Naam. Aina al-mudarrisu huwa fil fasl. Di mana pengajar itu dia di kelas. Naam. Fadol. Aina yasir. Yasiru wasirun. Aina yasiru. Yasiru wasirun. Yasiru. Ya. Aina yasiru. Huwa fil rihab. Mirhan. Fil mirhad. Apa artinya mirhad? Toilet ya, biasa. Toilet. Ulang. Bacanya ulang. Enggak. Aina yasiru. Huwa fil Fil. Huwa fil mirhad. Huwa fil Mirhadi. mirhab. Coba terjemahkan. Di mana yasir? Huwa fi. Apa artinya? Huwa berarti huwa. Huwa dia. Fi di al-mirhad. Coba ulangi terjemahnya. Aina yasir. Di mana yasir? Huwa fil Mirhadi. Wakil mirhadi. Huwa Dia ya di ya. Iya. Ya Kang Ega. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan itu di langit. Ya, terus. Man fil fasli, siapa yang di kelas? Ya. Ya baca Muhammad Syafi Abbas. Cepat bacanya. Muhammadun, Walidun. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasurun, Amarun, Sa'idun, Ma'aliyun, Abbasun. Nah, ini nama-nama pakai tanwin ya. Nah, di sini sebelah kirinya baca sampai akhir. Aminatu, Zawunabu, Zainabu. Fatimatu, Maryam, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ini nama isi Nabi ya. Ruqayyah. Ah, ini nama-namanya tidak pakai tanwin ya. Aminah tidak pakai tanwin, alasannya di alam nama matanis. Zainab alam mal ujma. Fatimah alamat tanis, Maryam alamat ujma, Aisyah alamat tanis, Khadijah alamat tanis, Sofia alamat tanis, Ruqayyah alamat tanis. Paham? Seperti itu. Nah, sekarang ikra tu ma'adab tu awal kalimat.
baca, tulis doa dengan menentukan akhir kalimatnya. Silahkan. Yang baik tanwinkan, yang tidak. Jangan sampai salah. Saya bisa dari awal ke akhir. Satu-satu saja. Enggak. Hamidun. Ya silakan. Sampai akhir Ustaz? Enggak, satu aja. Oh, satu. Hamidun. Iya. Dari tadi sampai mana? Oh, ini berarti. Iya. Sok. Hamidun. Hamidun. Ya. Terus satu aja. Zainabu. Terus. Aminah. Aminatu ya. Ammarun ya. Terus tiga. Sa'idun ya. 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 Alia. Hah? Aliyun. Terus. Khalidun. Ya. Abbasun. Ya. Aisyatu. Ya. Muhammadun ya. Terus. Sofiyah. Khalidah. Oh, dia jatuh ya, insyaallah ya. Bisa ya, bedakan ya. Ada yang bertawin kan yang tidak seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau membaca bahasa Arab, apa memang harus sama dengan baca Al-Quran gitu, apa dengan tajwidnya gitu. Misalkan dari man fil fasl atau Enggak perlu ya. Kecuali kalau dalam mad ya. Dalam mad seperti mahrajul huruf. Kalau kita mampu sifat huruf bagus. Mahrajul huruf sifat huruf bagus. Adapun masalah rincian tajwidnya kalau misalnya ikhfa nggak perlu. Yang penting mad, terutama mad ya, seperti itu. Paham ya? Nah. Dan orang Arab tidak menggunakannya. Seperti enggak mangfil fasli. Enggak. Orang Arab enggak. Ya, insyaallah. Beda kalau baca Al-Qur'an. Ya harattil Qur'ana tartila. Seperti itu ya Quran. Nakhtatim liqa'ana hadza bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di murajah ya? Oh ya. Kang Ega. Tadi Anda lihat murajahnya udah pas fi'il ya? Wah, itu mah lagi benar lagi itu aja.